Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah pemrograman komputer kita. Sekarang saya akan memberikan contoh lagi terkait dengan perulangan atau for to do. Setelah pada sesi yang sebelumnya kita juga sudah sedikit mempelajarinya. Agar kalian lebih memahami, agar bisa merasakan sense-nya begitu. Atau mungkin sebaliknya, kalian bisa jadi menjadi tambah bingung ya. Nah, dan kalau tambah bingung, nanti ditanyakan di kolom diskusi begitu ya. Oke, misalkan saya punya sebuah kasus. Nah, ini kasus ini sudah kalian kenal karena saya sudah pernah menyampaikan kasus ini di dalam mata kuliah yang lain, yaitu matematika fisika di bagian deret tak hingga dan deret pangkat. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini masih bab awal juga, ternyata ada hubungannya. Jadi hubungan antara matematika fisika dan pemrograman komputer ini baik-baik saja. Tak kurang suatu apapun ya. Semoga kalian juga baik-baik saja saat ini. Oke, kita perhatikan di sini. Saya tulis ya. Yaitu bagian ini. Jika kita akan menghitung pantulan bola yang menjadi 2/3 dari ketinggian sebelumnya, tentu ini semacam deret geometri yang akan diselesaikan kira-kira seperti persamaan 1.4 ini. Oke. Jadi di situ ada rasio sebesar 2/3 yang dituliskan di sini, 2/3, dan akhirnya menjadi semacam persamaan 1/4. Nah, prinsipnya di sini ketika kita akan membuat algoritma ya, langsung saya orek-orek di sini saja ya. Coret-coret di sini. Prinsipnya kalau kita ingin membuat algoritma, kita harus memperhatikan i-nya. I-nya di mana? Dan di sini kita tahu ada semacam perulangan itu di sini nih. Ini berulang ya. Saya pakai warna yang berbeda. Nah, ini berulang ini. Berulang. Nah, kalau dalam for to do kita harus menetapkan nilai awal. Nah, tentu yang bagian ini bisa kita jadikan nilai awalnya. Awal. Dan akhirnya berapa? Nah, dalam contoh matris ini deretnya adalah tak hingga. Tapi di dalam komputer kita tidak bisa menghitung deret ini sebagai deret tak hingga. Jadi tetap di komputer harus berhingga. Tapi kita ambil sampel aja yang besar, misalkan sampai dengan suku ke 1000 begitu. Bolehlah, nggak masalah, karena kita tidak menghitung ini satu persatu, karena yang menghitung komputer. Jadi kita identifikasi begini. Kalau kita lihat di sini bisa saya tuliskan yang di dalam kurung ini. Yang pertama 2/3, yang kedua 4/9. Saya bisa tuliskan 2 ini adalah 2/1, dan yang 3 ini 3/1. Lalu yang kedua 4/9 ini 2/2. 9 adalah 3/2. Semacam itu. Berikutnya yang 8 ini adalah 2/3, dan 27 itu adalah 3/3. Nah, baru sampai 3 ini kita sudah terlihat bahwa yang berulang adalah pangkatnya, pangkat di sini. Pangkatnya berulang. Nah, berulang. Oke, nah ini yang kita manfaatkan sebagai i. Katakanlah begitu, nilai yang berulang, katakanlah i dari 1 sampai dengan 1000 tadi. Coba langsung kita tuliskan algoritmanya. Oke. Yaitu menghitung jarak pantulan bola. Pantulan bola ya. Tentu algoritmanya yang pertama adalah mulai, yang kedua adalah
menetapkan nilainya. Yang pertama yaitu ya nilai awalnya ya, perulangannya ya, n awal, atau langsung saja saya tuliskan i nya saja ya, i awal, nilai awalnya ini yang berjalan sampai dengan 100 batas akhirnya. Lalu saya menetapkan jumlahnya, katakanlah saya sebutkan H, jumlah mula-mula, atau jumlah mula-mula ini belum jumlah keseluruhan ya, nanti saya akan menghitung jumlah keseluruhannya juga. Jadi H awal ini tetap kita tetapkan sebagai 0. Nah yang ketiga, kita mulai menghitung. Jika ada masalah ini. Jika I kurang dari ini tidak 100 ya, 1000 tadi ya, 1000, maka kita tetapkan bahwa H, oh ya, perhatikan bahwa H di sini maksudnya adalah baru yang di dalam kurung saja ya, belum keseluruhannya ya. Kita pisah dulu ngitungnya biar lebih enak begitu. Jadi yang kita hitung hanya bagian ini saja. Nah ini saja. Sehingga saya tuliskan apa ini? H sama dengan H plus 2 pangkat I dibagi 3 pangkat I. Hanya itu saja. Nah, berikutnya jika I sudah lewat dari 100, maka hanya ini selesai. Atau yang keempat, berarti kita harus menghitung nilai totalnya atau nilai akhirnya, yaitu 1 ditambah 2 dikalikan dengan H tadi, hasil yang di dalam deret. Dan yang kelima, mungkin bisa kita tampilkan A. Dan yang keenam adalah selesai. Oke, itu adalah algoritmanya. Kalau kita tuangkan dengan flowchart, tentu sama ya. Mulai yang kedua adalah kita menuliskan I 100 dan H awal yang nilainya sama dengan 0 ya. Berikutnya langsung ada rumusan ini bahwa H itu sama dengan H plus 2 pangkat I dibagi 3I. Pangkat I ya, sorry, bukan 3I ini ya. 3 pangkat I, 2 pangkat I, 3 pangkat I. Perhitungan. Nah, lalu ada pilihan. Jika I kurang dari 1000, 100 ya, salah terus ya. I kurang dari 1000, maka dia akan ke sana lagi. Ini iya catatannya ya. Kalau tidak, kita menuliskan A. Itu sama dengan 1 plus 2 kali H. Nah, berikutnya adalah tampilkan H. Tampilkan A. Ya. Berikutnya selesai. Nah, hanya semacam itu. Bisa dipahami? Oke. Kalau agak kesulitan, silahkan kalian ulangi agak pelan-pelan. Mohon maaf tadi agak keserimpet-serimpet karena ini baterai kamera itu mau habis, sudah merah-merah, jadi agak tergesa-gesa ini. Tapi semoga saja tidak mengurangi pemahaman kalian. Silahkan diulangi jika ada masalah. Dan setelah materi ini saya sampaikan, kalian akan mendapatkan tugas. Tugas kalian adalah hampir sama, membuat sebuah algoritma dan flowchart yang terkait dengan for to do atau terkait dengan perulangan yang memuat masalah fisika. Jadi hampir sama dengan if then ya. If then yang terkait dengan fisika, tugas yang kali ini juga sama. For to do atau perulangan yang terkait dengan fisika. Tugasnya dikumpulkan minggu depan. Lihat di sistem pembelajaran online Spada. Di situ ada tenggat waktu pengumpulan tugasnya.
Oke, saya akhiri pada sesi kali ini, kuliah pada sesi kali ini. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.